Benar Tuhan. Ini kami Bapa, dengarkan seruan kami Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak untuk ditinggikan, yang layak terima semua pujian. Amin. Amin, amin. Sekali lagi katakan, cuma Tuhan mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya. Sekali lagi katakan, Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, bagi-Mu Yesus segala hormat, sebab Engkau yang layak. Mari jemaat Tuhan, kita menyembah Yesus yang hidup, menyembah Allah yang perkasa. Mari angkat suaramu, nyatakan kasih-Mu kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ini kami Bapa, kami mau datang berserah hanya pada-Mu. Terpuji nama-Mu Yesus Tuhan, Allah yang hebat, Allah yang perkasa, Allah pemelihara hidup kami. Kami
mampu Tuhan Yesus berjalan sendiri. Kami membutuhkan Roh-Mu Tuhan tinggal di dalam kami. Kami membutuhkan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kuasa-Mu mengalir Bapa. Memulihkan setiap yang terluka. Membebat hati yang hancur. Terima kasih. Menyembuhkan yang sakit. Kami percaya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mengalirlah Roh Kudus. Mengalirlah di setiap pribadi lepas pribadi. Lepaskan kami dari yang terbelenggu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah Roh Kudus. Pulihkanku. Katakan mengalirlah Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Rasakan kuasa Roh Kudus ada di tempat ini. Mengalir di setiap hati kita. Membeban setiap hati kita. Amin. Yes, Yesus. Yes, Allah. Oh, Roh Kudus. Pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah Roh Kudus. Pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah Roh Kudus. Pulihkanku. Katakan di hidupku. Di hidupku. Sekali lagi katakan pulihkanku. Pulihkanku. Haleluya, berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya kuasa-Mu mengalir di setiap kami di tempat ini Bapa. Kami mau lebih lagi memuji memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Mari jemaat Tuhan yang rindu ingin lebih lagi memuji memuliakan nama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, saya yakin dan percaya kita lebih bersungguh-sungguh lagi untuk memuji Tuhan. Amin. Mari kita bertepuk tangan. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan
jemaat Tuhan, kita lihat satu sama lain di sekeliling kita, katakan Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Amin. Haleluya, haleluya. Haleluya, mari kita lebih sungguh-sungguh lagi bertepuk tangan jemaat Tuhan. Bapa. Terpuji namamu Yesus. Mari jemaat Tuhan, saya persilakan untuk duduk kembali. Haleluya. Terima kasih. Bagi jemaat Tuhan yang bawa anak kecil, boleh dibawa ke ruangan sekolah minggu, akan dilayani oleh guru sekolah minggu yang bertugas dan akan didoakan. Puji nama Tuhan. Kita akan menyiapkan hati kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Mari jemaat Tuhan, kita mau membuka hati kita. Kita mau jadikan tanah yang subur, yang siap untuk ditaburi firman Tuhan.
Biarkan benih firman yang Tuhan yang tertanam hati kita bertumbuh berbuah dengan lebat. Kita menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah kita berada, dipercayakan sama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau setia melayani Bapa. Terima kasih Tuhan. Sama-sama jemaat Tuhan, kita angkat pujian ini, katakan ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini, ku tetapkan hati untuk tak mengerti, ku memilih untuk tetap setia. Mari jemaat Tuhan, kita angkat pujian ini sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Amin Yesus. Jemaat Tuhan, mari kita, setiap lirik ini sangat dalam untuk kita hayati. Mari kita akan pujian ini lebih sungguh-sungguh lagi. Kita mau tetap setia kepada Tuhan sampai kita menutup mata. Amin. Biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Saya ingin sekali lagi kita akan pujian ini dari awal. Amin. Yes. Setiap
lirik kita boleh dalami betapa luar biasanya Tuhan dalam hidup kita. Kita mau menyerahkan sepenuhnya hidup kita hanya buat Tuhan. Ku tetapkan yes, hati untuk percaya. Yes, ada saatnya Tuhan. Ada saatnya yang ku hadapi. Seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Sampai akhir hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu. Biar kau dapati ku hamba. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Sekali lagi kita katakan sambil mengangkat tangan. Amin. Sampai akhir hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu. Biar kau dapati ku hambamu yang setia. Sampai akhir hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sama-sama katakan, Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu. tetap mengasihimu. Biar kau dapati ku hamba yang setia. Sama-sama katakan pujian ini. Haleluya. Sampai akhir. Amin. Mari nyatakan, deklarasikan pagi hari ini. Menyembahmu. Mari kau cuma Tuhan yang setia. Katakan, kami mau melayanimu seumur hidupku. Bahkan sampai kami menutup mata. Yes. Katakan, kami mau tetap mengasihimu. Amin. Biar kau dapati kami semua di tempat ini. Biar kau dapati ku hamba yang setia. Biar ku dapat
biar kau dapat. Katakan kami hamba-Mu yang setia. Ku hamba-Mu yang setia. Katakan biar kau dapati kami Tuhan. Yes. Biar kau dapati. Ku hamba-Mu yang setia. Mari para hamba Tuhan, tepuk tanganmu di hadapan Tuhan. Jemaat Tuhan di tempat ini adalah hamba-hamba Tuhan yang mau terus setia. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini saat kami menaikkan pujian-pujian kami, penyembahan kami di hadapan-Mu pagi hari ini. Kami tahu Engkau bertahta di atasnya. Kami tahu kehadiran-Mu kami butuhkan di tempat ini karena kami rindu bersekutu selalu bersama dengan Engkau Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan dan kami mau buka hati kami, mata kami, pendengaran kami, seluruh panca indera kami mau gunakan untuk fokus mendengarkan firman Tuhan. Karena kami tahu firman Tuhan dan Roh Kuduslah yang mengubahkan kehidupan kami, yang mentransformasi kehidupan kami dari dalam keluar. Urapi juga hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan, biar apa yang keluar dari lidah hamba-Mu adalah isi hati-Mu. Jemaat-Mu datang pagi hari ini pulang tidak sama lagi. Mereka membawa berkat-berkat rohani dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Baik, shalom. Luar biasa, puji Tuhan. Senang sekali pagi hari ini di kesempatan minggu pertama bulan September. Ya, minggu pertama bulan September, kita kembali lagi ada di tempat ini memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saya yakin dan percaya Allah yang memampukan kita ada di tempat ini. Allah yang memampukan kita bisa berdiri, hadir, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baik, kita akan belajar bersama sesuai dengan tema yang diberikan oleh sinode kita. Tema bulanan kita yaitu murid Kristus yang bertumbuh dalam iman. Saya yakin percaya kita semua di sini saat kita menjadi percaya bukan hanya sampai di situ tetapi kita mau menjadi murid Kristus. Kita semua adalah murid Kristus. Nah, tema mingguan untuk minggu ini adalah menjadi seperti Kristus. Ganteng ya di belakang ya. Oleh karena itu mari kita baca firman Tuhan dari Roma 8 ayat 29 sampai dengan yang ke-30. Mari kita buka bersama-sama Alkitab kita di dalam Roma 8 ayat 29 sampai dengan yang ke-30. Yang sudah ketemu boleh katakan amin dan kita bangkit berdiri, kita akan bacakan Roma 8 ayat 29 sampai dengan yang ke-30 bersama-sama. Yang mengerti katakan yes. Baik, sepertinya sudah ketemu semua. Kita akan baca 3, 2, 1. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Amin, amin. Silakan duduk. Berbagai orang yang membaca firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum saya lanjut, lebih dalam lagi kita membahas apa yang kita baca barusan, saya mau sedikit menyampaikan bahwa ayat yang kita baca, seringkali kita dengar ini dan kemudian menjadi polemik di dalam tubuh Kristus sendiri. Artinya di dalam kehidupan orang Kristen, ayat yang kita baca itu seringkali kemudian menjadi pro dan kontra karena ayat ini adalah ayat yang biasa disampaikan itu menyangkut dengan doktrin predestinasi. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian, saya lihat begitu saya ngomong predestinasi, oh itu makanan apa? Itu bukan makanan, tetapi predestinasi itu adalah konsep atau doktrin yang ada di Alkitab yang menyatakan bahwa Allah dalam kedaulatannya memilih orang-orang tertentu untuk diselamatkan. Nah, ada yang pro dengan predestinasi, ada yang kontra. Ya, jadi ada orang yang mengatakan begini, kalau Allah sudah memilih orang untuk diselamatkan, yang tidak diselamatkan bagaimana? Berarti Allah nggak adil dong. Berarti nggak ada kehendak bebas dong. Nah, ini dari sejak awal menjadi perdebatan di antara orang-orang yang percaya. Walaupun bukan doktrin yang dasar, tetapi ini menjadi polemik di dalamnya. Tetapi pagi hari ini saya tidak akan membahas itu. Kita cukup saja mengerti bahwa memang ada teori doktrin predestinasi. Nah, GBI ada di mana sih? Ada di mana sikapnya? GBI yakin dan percaya bahwa predestinasi atau penentuan Allah
tidak mengurangi kehendak bebas kita untuk memilih atau taat atau tidak. Yang ngerti katakan amin. Jadi predestinasi ada, tetapi dia tidak kemudian membuat kita tidak bisa memilih, tidak memiliki kehendak bebas. Itu yang pertama. Makanya Alkitab menulis bahwa Tuhan Yesus nggak pernah menolak orang untuk percaya kepadanya. Ada pernah lihat dalam Tuhan Yesus menolak, Tuhan aku percaya kepadamu. Enggak, kamu nggak boleh percaya, kamu jangan percaya sama saya. Nggak pernah ada. Ya. Jadi predestinasi atau penentuan Allah itu doktrin yang betul-betul ada dalam Alkitab. Tetapi dia tidak mengurangi kehendak bebas kita. Dan tidak mengurangi keadilan Allah yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah predestinasi juga atau penentuan Allah tidak boleh melahirkan sikap masa bodoh atau fatalisme. Masa bodoh itu begini, kalau semuanya sudah ditentukan antara selamat atau tidak selamat, ngapain penginjilan? Betul? Ngapain orang mau percaya sama Tuhan? Kan sudah ditentukan. Nah itu adalah sikap fatalisme atau sikap masa bodoh. Nah predestinasi ada, tidak boleh melahirkan sikap masa bodoh atau fatalisme. Sama seperti gini, kalau saya sudah selamat, berarti saya sudah selamat seterusnya. Berarti saya bebas melakukan dosa apapun, kemudian saya tetap selamat. Nah itu namanya hyper grace atau paham yang mengatakan bahwa sekali selamat tetap selamat. Nah kita tidak boleh larut dalam kebodohan itu karena firman Tuhan di bagian lain mengatakan kerjakanlah keselamatanmu. Nah saya harap sikap GBI apa yang saya sampaikan di hadapan ini tidak menjadi kemudian polemik karena saya tidak akan membahas mengenai predestinasi. Karena saya yakin dan percaya begitu saya bahas predestinasi pulang Anda semua rambutnya seperti saya. Gitu ya. Saya yakin yang sudah ganteng-ganteng gitu, janganlah kalau begitu kan. Bagaimana yang wanita, botak kan begitu. Nah mungkin. Ya sekali lagi kita tidak ingin terjebak di dalam pro dan kontra. Tetapi saya sudah menyampaikan sikap kita di dalam sinode GBI yang tidak mau terjebak di dalam dua kubu ini. Tetapi kita mengerti bahwa predestinasi ada, tetapi dia tidak mengurangi segala sesuatu yang berkaitan dengan keadilan maupun sikap fatalisme yang tadi saya katakan. Ya, supaya kita tidak semakin pusing, mari kita lanjut lagi. Saya takut semua pusing dan kemudian minta obat. Ya, baik. Yang harus kita mengerti bahwa tujuan dari iman itu bukan hanya doa yang dijawab. Atau mujizat yang terjadi. Bukan juga sekedar kerinduan. Kalau biasa kan kita punya kerinduan kemudian karena kita punya iman kemudian itu dijawab. Kalau nggak punya iman nggak dijawab. Bukan. Iman kekristenan bukan itu tujuan akhirnya. Lebih daripada itu tujuan akhir dari iman kita atau iman kekristenan adalah keserupaan dengan Kristus. Yang mengerti katakan amin. Nah makanya begini, saya mau bisa katakan gini, keselamatan yang kita terima itu bukan tujuan akhirnya. Keselamatan itu adalah awal atau titik. Pada saat kita percaya kepada Yesus, kita diselamatkan. Oleh karena itu, titik awal itu adalah keselamatan. Jadi itu bukan titik akhir. Siapa yang bilang? Makanya ini yang menjadi pembeda antara kepercayaan yang kita percaya saat ini dengan kepercayaan yang di luar sana. Kalau kepercayaan di luar sana ditanya apa tujuan akhirnya? Selamat. Tapi kalau kita bicara tentang kekristenan, tujuan akhirnya bukan selamat, tetapi menjadi serupa dengan Kristus. Saya ulangi sekali lagi, keselamatan bukan tujuan akhir orang-orang yang percaya sama Tuhan. Tetapi titik awal dan tujuan akhirnya adalah keserupaan dengan Kristus. Makanya dikatakan tadi di dalam ayat yang kita baca, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk apa? Menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi tujuannya adalah untuk menjadi serupa dengan Kristus. Nah pertanyaannya begini, mengapa keserupaan dengan Kristus itu yang menjadi tujuan akhirnya? Nah saya jelaskan gini, waktu manusia diciptakan, menurut gambar dan rupa dengan Allah, ya waktu manusia diciptakan, nah di dalam hati manusia, karena manusia itu menyembah Allah, maka keinginan manusia itu akan selalu menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Karena begini, waktu dia diciptakan, Tuhan sudah installkan yang namanya sense of belonging. Sense of belonging itu artinya saya ingin menyembah sesuatu dan saya pengen mirip dengan itu. Makanya coba waktu kecil kita juga punya seperti itu. Saya waktu kecil pengen seperti kesatria baja hitam. Ya. Nah, waktu dosa masuk ke dalam dunia, dia merusak gambaran itu sehingga manusia kemudian tidak ingin lagi menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Makanya perhatikan ya, apa cobaan iblis? Kalau kamu makan buah itu, maka kamu akan menjadi serupa atau sama dengan Allah. Nah, perasaan itu yang sudah diinstalkan itu yang dimanfaatkan iblis untuk kemudian dosa masuk. Nah, makanya setelah dosa masuk, keinginan kita tidak menjadi serupa dengan Allah lagi. Tetapi dengan apapun, tetapi kita akan selalu ingin menjadi serupa dengan sesuatu. Dan uniknya,
Apa yang kita sembah, maka kita akan serupa dengan itu. Yang ngerti katakan amin. Makanya perhatiin gini. Orang yang menyembah di luar selain Tuhan, maka dia tidak akan mendapatkan kepuasan dalam dirinya karena dia tidak bisa memenuhi sense of belonging itu. Ya. Nah perhatikan, karena kita semua diciptakan dengan sense itu, dengan keinginan itu untuk menjadi sesuatu, makanya Tuhan pada saat dia menebus umat manusia dengan pengorbanan Yesus di kayu salib, dia pengen kembalikan lagi itu, bahwa harusnya kita menjadi semakin serupa dengan gambar Allah. Siapa itu gambar dan rupa Allah? Yesus. Makanya tujuan akhir kita adalah nantinya bukan hanya selamat. Tetapi tujuan akhir kita adalah serupa dengan Kristus. Sekali lagi saya katakan, yang menjadi tujuan akhir adalah keserupaan dengan Kristus. Karena begini, kalau kita ingin serupa dengan Kristus, pembandingnya adalah Kristus, nggak ada lagi namanya arogansi spiritual. Tahu arogansi spiritual? Suatu kali waktu saya masih belum melayani di Mega Bekasi, saya di Jawa Barat, melayani di sebuah gereja, kami rajin memberi persepuluhan. Dan persepuluhan di gereja itu juga dipajang. Dan uniknya diurut sesuai dengan jumlah yang dimasukkan. Begitu kita nongol, kadang-kadang saya melihat itu dan wow, saya top 5 bro, top 5. Tahu top 5? 5 teratas. Kemudian kita mulai membandingkan dengan orang di bawahnya. Wah ini cuma segini. Itu kalau karena pembandingnya bukan sesuatu yang sempurna. Kalau pembandingnya adalah sesuatu yang sempurna, maka nggak ada ruang lagi untuk kita punya arogan. Coba bandingkan persepuluhan kita dengan pengorbanan Yesus. Nggak ada apa-apanya. Halo? Nggak ada apa-apanya. Makanya kalau masih hitung-hitungan ngasih persepuluhan, ngasih pemberian untuk gereja, untuk pekerjaan rumah Allah. Lihat itu salib Kristus. Baru kita bisa mengerti. Ya, supaya nggak ada lagi ruang arogansi. Nah seringkali kita juga seperti itu. Melihat orang lain yang mohon maaf ini masih berjuang dengan dosanya. Kemudian kita bilang, saya tidak seburuk itu. Ini mirip cerita pemungut cukai dan orang Farisi yang datang ke bait Allah. Mohon maaf saya nggak menyinggung profesi saya sendiri ya. Gitu ya. Tapi itu cerita ada di Alkitab. Bagaimana arogansi spiritual itu bisa muncul kalau pembandingnya bukan sesuatu yang sempurna. Makanya dikatakan di situ keserupaan dengan Kristus akan membuat arogansi kita tidak ada lagi. Kalau kita membandingkan dengan sesuatu yang sempurna dan itu adalah Yesus. Karena Yesus Kristus lebih dari kita dalam segala hal. Yang ngerti katakan amin. Nah sampai sini saya harap kita semua mengerti. Termasuk begini, termasuk saat kita mau mengucap syukur. Perhatikan ada orang mengucap syukur, dia baru mengucap syukur kalau dibandingkan hidupnya dengan orang lain. Contoh. Wah kita itu tidak punya mobil. Terus yang di sebelahnya berkata, bro kok masih untung punya motor, lihat itu orang jalan kaki tidak punya motor. Kamu mengucap syukur di atas penderitaan orang lain. Halo? Betul? Halo? Kalau engkau mau mengucap syukurlah karena apa yang ada pada kita. Bukan karena apa yang tidak punya orang lain. Halo? Benar gak sih? Karena kita itu seperti itu. Kita baru bisa mengucap syukur saat melihat orang lain lebih menderita daripada kita. Saya harapkan di tempat ini tidak ada yang seperti itu. Kalau engkau mau mengucap syukurlah berdasarkan apa yang kita miliki atau apa yang diberikan Tuhan untuk kita. Yang ngerti katakan amin. Ya, hati-hati dengan itu. Karena itu masuknya halus sekali. Makanya kalau ada yang nasihati, mengucap syukur mau saja. Lihat itu di luar sana masih banyak orang. Stop. Mengucap syukur dengan apa yang kita miliki. Mengucap syukur dengan pemberian Tuhan, dengan berkat Tuhan. Cukup sampai di situ. Tidak perlu bandingkan dengan orang lain. Karena begitu kita bandingkan dengan orang lain, apa yang muncul? Kesombongan. Ya kan? Dan saya rasa secara etika tidak baik kita mengucap syukur di atas penderitaan orang lain. Kan begitu ya. Makanya di dalam proses untuk menjadi serupa dengan Kristus, kita lanjut lagi di ayat yang ke-30. Proses pertama untuk menjadi serupa dengan Kristus, dikatakan pada ayat 30, yaitu yang pertama adalah dipanggilnya. Ya. Jadi perhatikan, proses pertama adalah dipanggil. Di ayat yang ke-30 yang kita baca, yang sudah ditentukannya kemudian dipanggil. Nah perlu kita ketahui bahwa bukan kita yang punya ide atau bukan kita yang mengambil inisiatif untuk kita bisa percaya sama Tuhan atau mengikut Kristus. Yang ngerti katakan amin. Sekali lagi saya ulangi. Bukan kita yang punya inisiatif, bukan kita yang punya ide, bukan kita yang punya masukan pertama kali untuk kita bisa mengikut Kristus. Semuanya itu berawal dari tindakan Tuhan
dalam kematahuannya, itu foreknowledge namanya, dan kedaulatannya sebagai Tuhan, memilih kita sebelum kita dijadikan. Nah ini teori predestinasi sebenarnya. Ya. Jadi dalam kedaulatannya dan kemahatahuan Tuhan, Tuhanlah yang berinisiatif lebih dahulu untuk menyelamatkan engkau dan saya. Yang ngerti katakan amin. Nah inilah yang menjadi juga pembeda yang sangat signifikan dengan kepercayaan yang lain. Saya nggak lagi bahas predestinasi ya, tetapi saya mau kita sadar pagi hari ini bahwa inilah yang unik dari iman Kristen, dari iman yang lain. Di dalam keimanan Kristen, Tuhanlah yang punya inisiatif untuk menyelamatkan manusia. Makanya dia mau turun, inkarnasi jadi manusia. Di kepercayaan lain, manusia berusaha untuk mencari Tuhan. Jauh bedanya. Makanya kekristenan tidak pernah berbicara tentang sebuah agama. Karena agama adalah usaha manusia supaya diperkenan oleh Tuhan, supaya bisa selamat. Tetapi kekristenan berbicara tentang Tuhan duluan yang berinisiatif memanggil kita, menemukan kita. Makanya selalu disebut dengan domba yang tersesat, koin yang terhilang, anak sulung yang kemudian kembali lagi dan lain sebagainya. Karena yang berinisiatif ya Tuhanlah yang berinisiatif, bukan kita. Nah kita harus mengerti ini. Coba cari kepercayaan di mana yang Allahnya punya inisiatif seperti kita. Tidak ada. Hanya satu kepercayaan di dunia ini yang Allahnya punya inisiatif karena dia mengasihi kita. Karena dia cinta sama kita. Yohanes 3 ayat 16 kita sudah sering dengar. Karena begitu besar kasih Allah. Makanya dia yang mau berinisiatif duluan. Kekristenan itu berbicara tentang inisiatif Allah. Makanya aneh ya, kalau kita ngaku sebagai anak Allah tapi gak mirip dengan Allahnya. Gak punya inisiatif. Apa-apa mesti disuruh, apa-apa mesti ditunjukin. Saya mau kasih tahu pagi hari ini. Kalau Allah kita yang kita sembah, yang harusnya kita serupa dengan itu, punya inisiatif, makanya harusnya dalam kehidupan kita, kita juga punya inisiatif. Yang setuju katakan amin. Punya inisiatif, dimanapun kita berada, kita mau di tempat kerja, kita mau di tempat kuliah. Ya, di tempat saya karena pekerjaan kami juga semi-semi militer, inisiatif harus tinggi. Kalau kita lihat, Bapak kepala kantor mau masuk mobil, kalau perlu kita yang bukakan itu pintu. Inisiatif. Kalau kita mau acara makan-makan, kita harus lebih duluan datang, 1 jam sebelum. Suatu kali makan-makan di resto, kepala kantor saya waktu itu tiba-tiba pengen datang duluan. Sebelum maghrib dia sudah mau datang. Untungnya saya kan gak maghriban. Jadi saya nunggu dari situ dari 5:30. Dan puji Tuhan, lagi dia nyariin, mana ini anggotanya semua. Janjiannya jam 7. Dia datang jam 6 kurang karena dia pengen sholat maghrib di sana. Saya sudah 5:30, saya sudah di sana. Inisiatif, karena ada daripada nunggu lama di kantor, mending di situ aja siapkan segala sesuatu. Nah, itu inisiatif, gak ada yang nyuruh. Tetapi orang bisa lihat, dengan kita punya inisiatif. Saya mau kasih tahu, siapapun di tempat ini, engkau akan disukai sama atasanmu. Engkau akan disayang sama orang. Kalau kita punya inisiatif. Inisiatif itu Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan sesuatu yang tidak diukur, itu diukur. Supaya tidak lincah salah, karena banyak orang inisiatif tapi lincah salah juga. Itu ya. Inisiatif itu bukan sesuatu yang tanpa diukur, selalu diukur. Oh, kita tidak boleh menyalahgunakan kewenangan, kita tidak boleh melewati, nggak boleh kalau orang sekarang bilangnya nggak boleh offside. Gitu ya. Inisiatif itu bukan offside, tetapi mengukur tetapi melakukan sesuatu dengan terukur. Nah, saya mau kasih tahu, kalau kita punya inisiatif ini dalam kehidupan kita, maka hidup kita akan lebih produktif. Hidup kita itu disayang sama orang, hidup kita itu menjadi berkat dimanapun kita berada. Yang ngerti katakan amin. Makanya saat kita menyembah Tuhan yang punya inisiatif, miliki juga itu inisiatif. Pagi hari ini saya berdoa di tempat ini kita semua punya inisiatif. Sehingga kita dimanapun kita bekerja, itu memang itu rajin, itu memang itu luar biasa. Inisiatifnya tidak ada kalah. Belum kita rapikan sudah rapi duluan. Belum dibersihkan sudah bersih duluan. Belum kita bilang apa-apa, dia sudah mengerti. Nah, ini penting buat kita semua. Kenapa? Kita menyembah Allah yang punya inisiatif. Allah yang memang mengasihi kita dan waktu dia ngomong inisiatif mengasihi, enggak di mulut, enggak cuma di firman, tetapi dibuktikan. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya ada firman, kemudian ayat 14, ia mengambil rupa seorang hamba, dia menjadi manusia sama dengan kita. Itu inisiatif.
Nggak ada yang nyuruh, nggak pernah ada orang yang bisa nyuruh Tuhan, karena Tuhan itu nggak bisa disuruh. Nggak ada orang yang bisa mengharuskan Tuhan, karena Tuhan nggak bisa pakai kata harus. Tetapi kenapa? Karena kasih-Nya. Dan Allah itu adalah kasih. Hanya didorong oleh karena Dia kasih. Makanya Dia punya inisiatif. Kalau engkau mau punya inisiatif, belajar punya kasih. Supaya engkau bisa mengasihi orang lain. Kasih itu selalu berbicara tentang mengasihi duluan. Kasih itu tidak berbicara tentang sesuatu yang dibalas, sesuatu yang transaksional. Mengasihi itu mengasihi saja, cukup mengasihi. Ya. Nah, saya yakin dan percaya kita semua di tempat ini. Sekali lagi saya mau katakan, kalau Allah kita Allah yang punya inisiatif. Saya yakin dan saya berdoa jemaat Tuhan di tempat ini memiliki inisiatif. Di dalam tempat kerjamu, di tempat kuliahmu, engkau akan menjadi orang yang luar biasa. Tepuk tangan bagi mulia nama Tuhan. Haleluya. Ya. Nah, menariknya begini. Saya lanjut lagi. Menariknya, cara Allah memanggil kita itu unik. Ya. Ada yang pakai peristiwa yang biasa-biasa saja. Contoh misalkan seperti saya karena anak hamba Tuhan ya. Jadi semenjak lahir itu stempel GBI sudah nongol di sini mungkin ya. Jadi tidak mungkin lagi beralih-alih kemana-mana pun. Itu sehingga waktu keluar, lingkungan kita, lingkungan pelayan dan lain sebagainya. Menurut mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian melihat, oh itu hal yang biasa. Ya kan anak hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan itu biasa. Yang bahaya adalah kalau menjadi penjahat. Itu yang bahaya. Itu ya. Itu hal yang biasa. Tetapi ada juga yang spektakuler. Nah coba waktu saya melihat kata dipanggil ini, proses dipanggil ini, saya mengingat sebuah cerita di dalam 1 Samuel. 1 ayat 1 Samuel pasal 1 sampai yang ketiga. Nanti kalau baca di rumah ada seorang yang namanya Elkana. Elkana punya istri namanya Hana. Hana ini mandul. Kemudian dia selalu berdoa sama Tuhan, mendesak Tuhan, tolong saya ingin punya anak. Ya. Lalu kemudian Tuhan berikan dia anak. Nah inilah anak-anaknya. Lalu si Hana bernasar, kalau Tuhan kasih saya anak, saya akan kasih anak ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya akan persembahkan anak ini menjadi nasir Allah. Dan siapa dia namanya? Dialah Samuel. Setelah Hana melahirkan keluar Samuel akhirnya diberikan kepada yang namanya Imam Eli. Nah Imam Eli ini yang kemudian mendidik Samuel di dalam bait Allah, menjadi bujangnya. Seperti itu ya. Lalu kemudian apa yang terjadi? Waktu Samuel lagi tidur, ada orang yang manggil dia. Samuel. 3 kali dipanggil, dipikirnya yang manggil adalah Bapak Eli. Karena Imam Eli waktu itu yang sering manggil dia. Dia datang kepada Eli, Bapak manggil saya? Enggak, saya enggak manggil kamu. Pulang tidur lagi, tidur dia lagi. Dan tidurnya di bait Allah. Karena Tuhan sudah karena orang tuanya sudah menazarkan dia untuk menjadi hamba Tuhan. Ya. Nah uniknya begini, saya kembali lagi sedikit ke belakang. Waktu Hana sudah melahirkan Samuel, tiba-tiba rahimnya terbuka, dia dapat 5 anak lagi, luar biasa ya. Jadi merojol, bukan lagi merojol, ini tumpah ruah. Jadi dapat 5 anak lagi setelah Samuel. Karena dia ngasih itu Samuel kepada Tuhan. Nah singkat cerita, Samuel dipanggil lagi yang kedua kalinya. Pergi lagi ke Imam Eli. Imam Eli kamu manggil saya lagi? Enggak, bukan saya manggil. Yang ketiga kalinya baru Imam Eli mengerti. Yang manggil ini Tuhan. Nanti boleh baca selanjutnya, ada dikatakan begini. Samuel itu belum kenal Tuhan secara pribadi. Dia hanya baru melayani. Nanti Imam Eli ajaran dia, kalau ada yang manggil lagi, jawab baik-baik. Ya Bapak, ini aku. Coba baca nanti di sana. Saya mau kasih tahu pagi hari ini. Mungkin waktu kita dipanggil Tuhan, bisa saja kita masih sangat muda. Seperti Samuel itu masih kecil, masih sangat muda, umurnya masih belasan. Waktu dia dipanggil seperti itu. Mungkin juga kita, waktu dipanggil Tuhan, bukan seperti saya, anak hamba Tuhan. Yang memang dari kecilnya sudah dilatih untuk menjadi hamba Tuhan. Ngerti maksud saya? Mungkin kita bukan anak siapa-siapa. Saya mau kasih tahu, Elkana dan Hana itu bukan keturunan Lewi. Elkana itu keturunan Efraim. Gak ada sangkut pautnya dengan orang Lewi. Ya. Lalu kemudian apa? Sangat muda, bukan keturunan Lewi. Orang kaya, bukan juga orang kaya. Ya. Bukan keturunan Lewi, bukan orang kaya. Apalagi? Banyak. Nah mungkin juga, kita juga seperti itu. Waktu Tuhan panggil kita, kita bukan siapa-siapa. Mungkin waktu Tuhan panggil kita, kita bahkan belum menjadi apa-apa. Tapi saya mau kasih pagi hari ini, panggilan Tuhan tidak berdasarkan kondisi atau keadaan kita. Yang ngerti katakan amin. Panggilan Tuhan itu didasarkan
pada kasih-Nya yang besar dalam kehidupan kita. Mau keadaan kita tidak baik, mau keadaan kita baik, mau kita orang kaya, mau kita orang miskin, mau kita pejabat, mau kita bukan pejabat, bahkan mohon maaf, bahkan engkau pun penjahat, engkau bisa dipanggil Tuhan. Karena yang penting itu bukan situasi atau kondisinya, tetapi yang penting adalah respon kita saat kita dipanggil. Yang ngerti katakan amin. Nah coba perhatikan. 1 Samuel 3 ayat 4, kita buka sedikit ini. Dengar baik, yang penting dari panggilan Tuhan bukan kondisi atau keadaan sekitar kita, tetapi bagaimana sikap dan respon kita. Coba baca 1 Samuel 3 ayat yang keempat. Ini yang ketiga kali. Ya. Lalu Tuhan memanggil Samuel. Ini yang ketiga kalinya dan ia menjawab, ya Bapak. Ayat yang kelima, apa yang terjadi sama Samuel? Lalu berlalirah siapa? Samuel. Lihat, setiap kali ada panggilan, walaupun ini bukan panggilan yang terakhir, ini bukan panggilan terakhir, tetapi walaupun dia mengerti, siapapun yang memanggil, ada panggilan di sana. Dia apa dikatakan di sana? Dia berlari. Saya mau kasih tahu, inisiatifnya ada sama Tuhan waktu dia memanggil kita, tetapi responnya ada sama kita. Maukah kita berlari saat Tuhan panggil kita? Halo? Maukah kita berlari mengejar panggilan kita? Ya. Panggilan Tuhan, sekali lagi, tidak ditentukan bagaimana keadaan kita saat ini. Panggilan Tuhan itu didasarkan pada kasih karunia-Nya, pada kemahatauannya dan kedaulatannya. Makanya mohon maaf nih, saya mau kasih tahu, engkau semua yang ada di tempat ini, kita semua yang ada di tempat ini, itu orang-orang yang terpilih. Orang-orang yang memang dikasih kasih karunia. Makanya pandang diri kita sebagai orang yang betul-betul dipilih Tuhan. Kalau orang dipilih Tuhan itu tidak main-main. Engkau bisa melakukan sesuatu yang dahsyat. Saya akan kasih tahu kuncinya nanti. Engkau bisa melakukan sesuatu yang dahsyat. Yang ngerti katakan amin. Ya, makanya pagi hari ini dengar baik. Entah apapun kondisi kita saat ini, kondisi keluarga, kondisi keuangan, kondisi sakit penyakit mungkin ada dalam diri kita. Tapi dengar baik, kalau Tuhan mau panggil dan engkau mau berlari kepada Dia, engkau menjauh panggilannya, sesuatu yang besar akan menunggu kita. Sama seperti Samuel, waktu dia berlari Tuhan tahu Samuel akan menjadi besar. Samuel akan menjadi nabi. Dan Imam Eli sadar. Uniknya begini, waktu Imam Eli menyadari bahwa Samuel akan menjadi nabi, cuman dia bilang gini, waktu itu Samuel diberikan penglihatan bagaimana nanti nasib Imam Eli dan anak-anaknya. Samuel mendapat penglihatan dan dia tahu bahwa Imam Eli dan keluarganya akan bernasib tragis. Dia tidak berani ceritakan, tetapi kemudian Imam Eli panggil Samuel. Samuel sini, tolong kalau kamu dapat penglihatan jangan sembunyikan dari saya, baik atau buruknya. Dan betul, akhirnya Samuel cerita bahwa Imam Eli dan anaknya akan berakhir tragis karena tidak menghormati Tuhan. Dipakai oleh Tuhan luar biasa. Nah kalau kita mau berlari juga seperti Samuel memenuhi panggilan Tuhan, hidupmu akan dahsyat, hidupmu akan dipakai luar biasa oleh Tuhan. Hidupmu tidak akan biasa-biasa saja, tetapi akan luar biasa karena Tuhan yang mau pakai. Amin. Nah dengar baik. Dengar baik. Pagi hari ini, ya, menariknya ada orang yang saat ada panggilan Tuhan dalam hidupnya, dia punya 1001 alasan. 1001 macam dongeng. Ya. Dipanggil untuk melayani, ngomong, nanti Pi bilang ada Pi waktuku. Waktu kita sama kok. Yang berdiri di atas mimbar sini dengan yang di bawah, waktunya 24 jam. Waktu saya juga sama, 24 sehari, 7 minggu 1 hari. Saya enggak ketambahan 1 hari. Ya, karena saya ketambahan 1 hari maka saya melayani. Tidak, waktu kita sama. Banyak orang yang waktu dipanggil untuk memberi, nanti Pi kalau saya sudah kaya, baru saya bisa memberi. Dipanggil untuk berkontribusi, nanti kalau saya sudah jadi pejabat, baru saya bisa berkontribusi. Nanti kalau saya sudah sehat, kalau saya sudah bisa bergerak, baru saya akan bantu. Kalau hidup saya sudah baik-baik saja, baru saya memenuhi panggilan. Saya mau kasih tahu. Jadilah seperti Samuel. Dia masih muda, dia masih tidak punya apa-apa, tapi dia mau respon panggilan Tuhan. Tidak pakai banyak alasan. Ya, kalau Tuhan sudah panggil hidup kita, responi dengan baik. Dengar panggilan Tuhan, jawab panggilan Tuhan, maka hidup kita akan dahsyat di tangannya. Semakin kita lari dari panggilan yang Tuhan sudah panggil dalam hidup kita, semakin kita akan lupa siapa jati diri kita, bahwa kita orang-orang terpilih. Semakin jauh kita dari kasih karunia. Yang kedua, dibenarkannya, atau dengan kata lain justification. Nah justification itu dalam bahasa lainnya disebut dengan positional sanctification. Karena begini Bapak Saudara sekalian,
Waktu kita dipanggil, waktu Samuel dipanggil sama Tuhan itu tadi, nanti boleh baca, Samuel belum kenal Tuhan. Nah kalau kita lihat dalam kehidupan kita, pada saat kita dipanggil Tuhan, kita itu masih dalam keadaan berdosa. Makanya supaya kita berkenan di hadapan Tuhan, supaya Tuhan bisa melihat kepada kita, kita harus dibenarkan atau justification. Makanya dikatakan semula kita dipanggil dalam keadaan berdosa. Jauh dari Allah dan tentu saja dekat dengan hukuman. Maka kita perlu dibenarkan atau di justification. Gitu ya. Roma 6 ayat 23 berkata, apa? Sebab upah dosa adalah maut. Dan kalau kita tidak dibenarkan maka upah dosa adalah maut. Makanya langkah berikutnya adalah kita dibenarkan. Dan pembenaran itu sebenarnya dikerjakan oleh Kristus. Pada saat dia mati di kayu salib. Makanya orang beriman kepada Kristus. Apa yang terjadi? Kekudusan Kristus, kebenaran Kristus. Itu yang kemudian melingkupi kita. Sehingga kita secara posisi, kalau kita belah dua ini, saya selalu katakan, ini adalah posisi kita berdosa. Pada saat kita percaya sama Yesus, kita beriman pada pengorbanan Kristus, kita secara posisi dipindahkan. Pada saat kita dipindahkan di tempat ini, kemuliaan Kristus, kebenaran Kristus itu yang melingkupi kita. Jadi pada saat Bapa memandang kita, yang dia pandang adalah Kristus. Karena kita percaya akan Yesus pengorbanannya. Nah tetapi begini, kita itu di tempat ini baru posisinya yang dibenarkan. Makanya nanti di dalam kekristenan, kita mengakui ada dua, yaitu positional sanctification, ini positional tadi. Kemudian ada progressive sanctification. Progressive sanctification itu artinya hidupmu terus dikuduskan di dalam Tuhan. Karena kenapa? Yang tadi kita terima baru posisinya saja, baru kebenaran yang dilihat oleh Tuhan di dalam Kristus di dalam kita. Nah kita harus, makanya dikatakan di dalam Filipi 2 ayat 12, kerjakanlah keselamatanmu. Itulah yang nanti progressive sanctification. Waktu orang bertobat, ada banyak kebiasaan buruk yang susah karena keterikatan. Contoh misalkan, saya singkat dengan saja, misalkan malas. Malas itu kan terikat. Pada saat dia percaya sama Tuhan Yesus, apakah malasnya langsung selesai? Tidak. Tetapi harus melakukan progres. Keterikatan dengan misalkan minuman-minuman keras. Ya, miras misalkan, suka minum, suka mabok. Waktu dia percaya sama Tuhan, langsung berubah? Bisa jadi tidak. Dia masih perlu untuk terus dikuduskan, orang yang merokok. Dia pindah, baru posisionalnya. Nah dia harus terus melakukan progressive sanctification. Karena itu baru posisinya saja, yang ngerti katakan amin. Makanya begini, waktu kita percaya sama Tuhan, itu bukan kebenaran kita karena Yesus. Ya, karena Yesus, karena kita percaya sama Yesus, kita dibenarkan. Dan itu bukan karena kita. Makanya Roma 3 ayat 23-24 dikatakan gini, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Kata dibenarkan itu berhubungan dengan positional sanctification. Ya. Nah ini baru posisinya. Makanya kita harus mengerjakan. Sama seperti orang mandi. Ada orang mandi yang langsung satu kali siram langsung bersih. Dia mulai dulu dari kakinya. Disabuni kakinya, setelah itu kaki kiri, kaki kanan, badannya, tangannya, kepalanya. Seperti itu dalam kehidupan kita. Itu yang disebut dengan progressive sanctification. Nah bagaimana caranya kita menjalani progressive sanctification tadi. Supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Dua kuncinya. Firman dan Roh Kudus. Dua hal ini yang akan kalau kita terus sticking itu melekat. Baca firman, dengarkan firman Tuhan saat di gereja. Lalu kemudian kita tahu ada Roh Kudus dalam hati kita. Maka dua ini akan terus menyucikan kehidupan kita. Dan kita akan mengalami progressive sanctification. Ya, makanya orang begini, orang dalam Tuhan, dia akan bingung. Dulu hidup saya begini, tetapi kenapa setelah saya dengar firman, saya menjadi pelaku firman, Roh Kudus terus ingatkan saya akan kebenaran firman, hidup saya berubah. Karena firman Tuhan dan Roh Kuduslah yang mengerjakan di dalam kita. Di dalam kita menuju keluar. Makanya kekristenan itu bukan modifikasi perilaku. Tetapi merubah apa yang di dalam keluar. Itu yang disebut dengan progressive sanctification. Ya. Makanya saya percaya di tempat ini. Implikasinya apa?
Kalau kita mengerti bahwa kita semua masih ada dalam progressive sanctification, ya, kalau kita mengerti bahwa ini semua orang yang bertobat dan lahir baru itu masih menjalani progressive sanctification, pada saat kita melihat saudara kita jatuh, maka kita tidak akan mudah menghakimi. Maka apa yang akan kita lakukan? Kita akan support dia. Ayo bangkit lagi, kita hidup mengerjakan keselamatan. Ayo bangkit lagi. Ya, jangan sampai kita jadi orang Kristen. Kita suka lihat kalau saudara-saudara seiman kita jatuh dalam dosa. Saya sudah bilang apa itu? Tuhan mau pada saat kita hidup dalam progressive sanctification. Kita semua di tempat ini, makanya kalau masuk di gereja jangan lihat orang malaikat semua. Kita semua ini manusia bobrok yang sedang diperbaiki di dalam gereja. Yang sedang dalam progressive sanctification. Hidup kita sedang diperbaiki satu persatu. Makanya kalau engkau misalkan ada selek-selek di gereja, ada berantem sedikit. Karena kita semua memang masih dalam proses. Dan mari kita saling mendoakan, saling membantu, bukan saling menjatuhkan. Kalau ada saudara kita jatuh di dalam dosa, masih ada keterikatan, coba kita datengin. Mungkin kita punya pengalaman yang sama seperti dia, punya keterikatan. Cerita, saya dulu sama seperti kamu. Cuman apa yang terjadi? Cerita, saksi, bersaksi. Itu dibilang komunitas dan punya support system yang baik. Nah kalau kita mengerti bahwa kita semua masih ada dalam progressive sanctification. Saya mau kasih tahu, nggak ada lagi orang tersinggung di dalam gereja. Karena orang mengerti semua, itu juga bobrok sama seperti saya. Dan kita semua saling support, saling dukung. Supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Gereja bukan tempat orang sempurna. Gereja itu seperti sebuah bengkel di mana kita semua diperbaiki, dikoreksi. Dengan apa? Firman Tuhan. Makanya 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah, mengajar, mendidik orang dalam kebenaran, menyatakan kesalahan. Itu semua dilakukan. Caranya bagaimana? Roh Kudus yang selalu mengingatkan. Makanya pada saat kita mau mencuri, kemudian Roh Kudus ingatkan, ingat dulu bangsa Israel ada 10 hukum Taurat apa? Jangan kamu mencuri. Roh Kudus ingatkan. Pernah dalam hati kita saat kita mau melakukan sesuatu yang buruk, ada sesuatu resistensi besar dalam hati kita, itu pekerjaan Roh Kudus. Dan kemudian kita diingatkan akan ayat firman Tuhan. Pada saat kita mau pacaran dengan orang yang tidak seiman, diingatkan, janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang. Kalau engkau dengar suara itu, jangan dikecilin. Baca baik-baik. Gitu loh. Saya kalau misalkan meneliti firman Tuhan, ada saya teringat sesuatu, saya baca baik-baik berulang kali. Jangan semakin dikecilin. Kemudian mencari pembenaran. Hello? Saya tahu mengerti semua kita di tempat ini masih dalam progressive sanctification. Ingat, pada saat kita di dalam progressive sanctification, bukan artinya kita menormalisasi dosa. Bukan artinya kita yang penting saya diterima, dosa saya begini-begini aja. No. Pada saat engkau cuman berbicara seperti itu, artinya mungkin sebenarnya engkau belum pernah diselamatkan. Engkau belum pernah bertobat. Karena orang yang betul bertobat, dia akan berusaha dengan firman dan Roh Kudus yang ada dalam dirinya untuk menuju progressive sanctification, untuk menuju kemudian keserupaan dengan Kristus. Karena tidak ada jalan lain Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk menuju keserupaan dengan Kristus, jalannya sudah ditentukan, yaitu apa? Itu tadi, dipanggil, dibenarkan. Dibenarkan ada 2, positional sanctification, progressive sanctification. Kita semua mengalami itu. Kita semua berproses di dalam itu. Makanya begini Bapak Saudara sekalian, ada banyak orang yang gagal di dalam progressive sanctification. Pada saat dia menjadi orang percaya, bukan semakin baik keadaannya, semakin buruk. Tapi saya mau kasih tahu, kalau engkau bertahan, coba baca di Roma 8 ayat 28, dikatakan apa? Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah cuma saya mau kasih tahu disclaimer begini. Tahukah engkau apa yang dimaksud dengan mendatangkan kebaikan? Nah di pikiran kita, kalau kita bicara tentang kebaikan, kalau kita sakit, maka yang disebut dengan kebaikan adalah sembuh. Kalau kita miskin, yang disebut dengan kebaikan adalah menjadikah? Salah. Mendatangkan kebaikan buat kita, bukan keadaan kita yang dibikin jadi baik. Kitanya yang dibikin menjadi lebih baik. Makanya kalau misalkan, mohon maaf nih, kita serba kekurangan mungkin. Kemudian Tuhan tetap mengizinkan itu terjadi. Tetapi itu mendatangkan kebaikan. Karena kita mengerti kita harus terus mengucap syukur. Bukankah kita yang berubah? Hello? Mungkin saat ini engkau bawa sakit penyakit ada dalam tubuhmu. Sudah berdoa sama Tuhan.
dan dia tidak rubah itu. Mungkin Tuhan mau ngomong, kasih karunia aku besar buat kamu. Justru melalui penyakit itulah nama aku akan dipermuliakan. Mungkin penyakitmu tidak sembuh, tapi engkau yang berubah, engkau mengucap syukur lagi, bukan lagi minta-minta sama Tuhan. Yang dimaksud dengan mendatangkan kebaikan, bukan kondisinya yang dirubah, kitanya yang kemudian menjadi lebih baik. Saya yakin dan percaya di tempat ini, kalau kita mengerti itu, bahwa Tuhan lebih tertarik pada karakter kita ketimbang kondisi yang ada di luar kita. Mau apapun kondisi di luar kita, ketelanjangan, kemiskinan, penganiayaan, saya yakin kita tetap mau ikut Tuhan terus. Kita mau setia ikut Tuhan, karena kita yakin kita umat pilihan Tuhan yang ngerti, katakan amin. Tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya juga berdoa di tempat ini, kita jemaat GBI Ekumene yang ada hadir pagi hari ini. Melihat tempat ini adalah tempat untuk kita saling mengasihi, saling membangun, bukan saling menghakimi. Mengasihi orang yang sedang dalam proses pengudusan, bukan kita menormalisasi dosanya, atau menganggap dosanya itu bukan isu yang penting. Tetapi kita mengerti bahwa setiap kita masih dalam proses dan kita semua harus saling support untuk kita bisa lepas dari berbagai macam keterikatan dosa. Sampai kita proses yang terakhir, ya, kita dimuliakan. Tidak hanya dipanggil, dibenarkan, tetapi kita akan mengalami proses dimuliakan. Nah, secara cepat saja, proses dimuliakan itu punya dua pengertian dari apa yang saya baca dari beberapa penafsir. Yang pertama adalah kemuliaan atau pemuliaan yang pertama kali penafsir itu mengatakan begini, dimuliakan itu terjadinya sekarang juga pada saat kita menjadi orang yang percaya, maka kita akan dimuliakan. Karena Yesus pernah berkata sama murid-muridnya waktu dia masih hidup, dia ngomong begini dalam Yohanes 17 ayat 22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan. Nah perhatikan, murid-muridnya dimuliakan saat itu juga. Yang engkau berikan kepadaku supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Nah pada waktu Yesus mengatakan aku telah memberikan kepada mereka, kepada murid-murid mereka kemuliaan. Itu artinya begini, murid-muridnya itu dibuat menjadi lebih berbobot. Karena kata kemuliaan itu sebenarnya akar katanya sama dengan akar kata yang dipakai dalam perdagangan. Yang artinya berharga, mulia, emas. Artinya kalau ditimbang dia lebih berat. Artinya begini, pemuliaan yang terjadi sekarang adalah hidup kita dibuat menjadi lebih berbobot. Hidup kita dibuat menjadi lebih berisi. Ya, itu arti dimuliakan yang pertama. Artinya begini, setiap kali kita mengalami proses pengudusan yang tadi dan kita dimuliakan, artinya membuat hidup kita itu semakin seperti emas yang dimurnikan. Emas yang semakin hari demi hari dimurnikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Itu pengertian pertama dimuliakan. Nah pengertian yang kedua, ya, saya juga setuju dengan kedua-duanya, ada orang yang berpendapat begini. Dimuliakan artinya nanti pada saat Tuhan Yesus datang, kita akan menggunakan tubuh kemuliaan dan dimuliakan bersama dengan Yesus. Dua-duanya benar. Karena kita sedang mengalami proses pengudusan. Karena kita sedang mengalami proses pemurnian di dalam dunia ini. Yang ngerti katakan amin. Jadi jangan melihat dunia ini sebagai sesuatu yang sengsara. Enggak. Di dunia ini kita sedang sama-sama dimurnikan. Kita sama-sama sedang dibuat menjadi lebih berbobot. Lebih berisi. Lebih unggul daripada yang lain. Yang ngerti katakan amin. Makanya pagi hari ini dengar baik, saya berdoa, kita semua di tempat ini orang-orang yang telah dipilih, ditentukan, kemudian dibenarkan, dipanggilnya, hidup mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Pemain musik saya panggil maju ke depan. Karena kita semua adalah umat pilihan Allah. Dan kalau kita mengerti semua itu, hidup kita akan dahsyat dan kita akan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Yang ngerti katakan amin. Tutup Alkitabmu, kita bangkit berdiri. Pagi hari ini, saya tidak akan menyanyikan lagu yang lambat. Karena ada satu lagu yang bagus sekali, yang saya senang sekali tadi pagi waktu saya merenung membaca firman Tuhan ini. Jadi katakan, kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya. Membawa kemuliaan. Yang tahu lagunya angkat tangan? Ada yang tahu? Oh luar biasa. Sedikit sekali ya. Gak apa-apa kita nyanyikan. Kita dipilih dari segala bangsa.
Saya ingin kita menyanyikan lagu ini dengan sukacita, karena kalau engkau dipilih artinya engkau punya sesuatu yang dahsyat. Artinya pada saat engkau dipilih, Tuhan akan melakukan sesuatu yang dahsyat dalam hidup kita. Yang ngerti katakan amin. Mari kita sama-sama tepuk tangan. Kita dipilih dari segala bangsa. Amin. Kita dipilih jadi umatnya. Jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskan. Dan dikuduskannya. Membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah, terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Sama-sama katakan, kita dipilih. Amin. Dari segala bangsa. Yang sukacita katakan amin. Jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskan. Bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Katakan terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah, pujian. Biar jemaat Tuhan saja nyanyikan pujian ini sama-sama katakan. Tadi. Yes. Yes. Kita dipilih, sama-sama katakan. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih Jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya. Membawa kemuliaan. Hanya bagi Dia. Dan hormat kami. Terimalah. Yes. Pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Yes. Mari sambil angkat tangan kita katakan, terimalah kemuliaan. Mari kita sembah Tuhan. Mari sambil angkat tanganmu. Terimalah sembah kami, pujian kami. Katakan, terimalah sembah kami Tuhan. Kami umat-Mu dan hormat kami. Yes. Dengan lembut katakan, terimalah kemuliaan, terimalah kemuliaan Tuhan. Terimalah kemuliaan. Amin. Yes. Terimalah. Beri tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya.
Kami mau sembah Tuhan di tempat ini. Pagi hari ini kita adalah umat yang dipilihnya, umat orang-orang yang dijadikan umat kepunyaannya. Kita dipilih dan dikuduskannya. Tujuan akhirnya agar kita semakin serupa dengan Kristus. Membawa kemuliaan nama Tuhan di setiap tempat di mana kita berdiri, di tempat di mana kita Tuhan taruh. Dengar baik pagi hari ini. Saat sedang terjadi proses pengudusan dalam hidupmu, tetap berpegang pada Tuhan. Tuhan tetap setia dan Dia selalu akan terus mendatangkan kebaikan untuk kita semua di tempat ini. Mungkin keadaanmu tidak baik-baik saja, mungkin finansialmu tidak baik-baik saja, mungkin tubuhmu tidak disembuhkan, tetapi yakin dan percaya Dia terus baik dan mendatangkan kebaikan. Kita yang semakin baik, kita yang semakin dikuduskan. Pagi hari ini kita dibenarkan secara posisional oleh karena pengorbanan Kristus di kayu salib 2000 tahun lalu. Oleh karena itu pagi hari ini kita mau bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Karena melalui persekutuan ini kita kembali mengingat bahwa kita sudah dibenarkan, kita dilayakkan. Pagi hari ini sebelum kita menerima perjamuan kudus, mari kau mengaku dosa-dosamu. Kalau mungkin kita ada salah, kita mungkin pernah melakukan kesalahan, tidak sengaja menyakiti hati saudara kita, teman kita, orang tua kita, atau mungkin menyakiti hati Tuhan dengan ketidaktaatan kita. Pagi hari ini saya mau kasih tahu, mari kau minta ampun sama Tuhan, mengaku bahwa kita masih penuh dengan kekurangan, kita masih penuh membutuhkan firman dan Roh Kudus bekerja dalam hati kita supaya kita terus dimurnikan. Mari sebelum kau menerima perjamuan kudus, kau mengaku dosa di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Mari kau setiap pribadi demi pribadi mengaku di hadapan Tuhan, mengaku di hadapan Tuhan, mengaku. Minta Tuhan melayakkan kita menerima perjamuan kudus yang ada di depan kita. Mari berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Tuhan ampuni kami. Kami mengaku dosa di hadapan-Mu. Kami mengaku kesalahan kami di hadapan-Mu. Ada banyak kesalahan kami yang tersembunyi mungkin, yang tidak dilihat orang, yang kami lakukan. Menyakiti hati-Mu, kami mohon ampun Tuhan, dan layakkan kami menerima perjamuan kudus ini, persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Mari jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, kau boleh duduk tetap dalam sikap menyembah. Terus berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan melayakkan. Para pelayan perjamuan saya panggil maju ke depan. Amin. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Oh gantikanku. Dengan darah-Mu Amin. Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Sama-sama katakan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus
selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Mari yang sudah terima perjamuan saya jemput bangkit berdiri. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Katakan terlalu besar. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Tercurah untuk menebus hidup. Sama-sama katakan tercurah. Tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita siapkan hati kita. Kita siapkan roti dan anggur yang sudah dibagikan. Mari kita siapkan roti. Angkat lebih tinggi daripada kepalamu. Tanda engkau kagum dan hormat akan apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Dan dengarkan firman Tuhan. Kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Pandang pada salibnya. Pandang pada apa yang Tuhan sudah lakukan 2000 tahun lalu untuk membenarkan engkau dan saya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah kita, roti yang ada di tangan kanan kita yang kita angkat tinggi ini adalah tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari siapkan anggur dari cawan yang sudah telah dibagikan kepada kita semua. Angkat cawan lebih tinggi dari kepalamu, tanda kita kagum dan hormat akan apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Yakinkah anggur yang ada dalam cawan yang ada di tangan kita adalah darah Kristus yang dicurahkan untuk kita semua. Dalam nama Tuhan Kristus, mari kita minum bersama-sama. Mari kita mengucap syukur. Mari naikkan ucapan syukurmu. Terima kasih Tuhan. Naikkan ucapan syukurmu. Naikkan ucapan syukurmu. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur. Amin. Naikkan ucapan syukur-Mu. Naikkan syukur-Mu, angkat suaramu, mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin, yes. Naikkan ucapan syukur-Mu.
Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus yang sudah sungguh baik, amat baik dalam hidup kita. Amin, 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 amin. Kami manusia yang penuh dengan dosa, mengaku bahwa tanpa Engkau yang membenarkan, tanpa Engkau yang memanggil kami, maka kami sebenarnya tidak layak di hadapan-Mu. Kami yang penuh dengan kesalahan, kami yang penuh dengan dosa, tapi karena Engkau yang berinisiatif, karena kasih-Mu yang besar dalam kehidupan kami dilayakkan Tuhan. Oleh karena itu kami mau mengerjakan keselamatan kami pagi hari ini dengan hidup taat, dengan hidup benar di hadapan-Mu. Roh Kudus dan firman Tuhan biar mengerjakan di dalam kami kekudusan sehingga mengalir dari dalam dan keluar, mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami yakin kami tidak bisa melakukannya dengan kekuatan kami sendiri. Kami selalu membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Kami selalu membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Kami manusia yang lemah ini Tuhan, selalu membutuhkan uluran tangan Tuhan. Pagi hari ini hamba-Mu sudah selesai berbicara. Tapi hamba-Mu yakin dan percaya firman Tuhan yang disampaikan tidak akan pernah kembali dengan percuma. Firman Tuhan itu akan dimateraikan dalam hati setiap jemaat-Mu. Dan jemaat-Mu akan menjadi pelaku-pelaku firman. Hidup jemaat-Mu akan semakin dahsyat, semakin hebat. Mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Hamba-Mu mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Hamba-Mu mengucap syukur. Ini yang menjadi doa kami dan biarlah doa kami Tuhan, Engkau menjawab doa kami. Dan kami yakin dan percaya setiap doa-doa kami Engkau mendengarkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya yakin dan percaya semua kita menerima lawatan Tuhan di tempat ini. Amin, jemaat Tuhan. Terpuji namamu Bapa. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita, korban syukur kita buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Di depan jemaat Tuhan, Bapak Ibu sekalian, tersedia amplop 1 dan amplop 2. Untuk amplop 1 diperuntukkan untuk operasional pastori, dan untuk amplop 2 diperuntukkan untuk kas gereja. Dan untuk persepuluhan ada amplopnya khusus, boleh Bapak Ibu jemaat Tuhan minta kepada Aser atau ada di depan pintu saat kita masuk. Untuk kemuliaan nama Tuhan, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, kasih-Mu melimpah, sukacita-Mu melimpah di dalam kehidupan kami. Kami sungguh merasakan lawatan-Mu yang luar biasa di tempat ini Bapa. Kami bersyukur Bapa, saat ini kami masih boleh memberikan Bapa persembahan kepada-Mu Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati setiap tangan-tangan yang menabur Tuhan Yesus. Biarkan setiap persembahan yang dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan saja, untuk pekerjaan Tuhan saja di tempat ini Bapa. Dan setiap Tuhan kami anak-anak-Mu yang memberikan, kami percaya Tuhan melihat hati kami, karena kami mau taat. Karena kami mau mengucap syukur atas kebaikan yang terlebih dahulu Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapakku yang baik. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Kami siap memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap untuk memberi sama-sama katakan amin. Nanti untuk memberi dari sebelah kiri saya boleh terlebih dahulu, di tengah lalu sebelah kanan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Mari katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai
Puji namamu Yesus yang ajaib. Terima kasih jemaat Tuhan untuk taburannya. Saya persilakan untuk duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Untuk saat ini kita masuk di dalam pengumuman. Saya persilakan kepada multimedia. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Fun Sport akan diadakan pada hari Kamis pukul 7 malam bertempat di Gor Nafas Sport. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube, Facebook maupun Instagram GBI Oikumene. Doa puasa dan doa pelayan akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Geladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam. Ibadah raya yang kedua akan diadakan pada hari Minggu pukul setengah 3 sore. Dan geladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya hari Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah yang pertama dan kedua akan disertai dengan ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini juga dapat disaksikan secara online melalui live streaming YouTube dan Facebook GBI Oikumene. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan dukungan doa, silakan hubungi nomor berikut. Bagi saudara-saudari jemaat Tuhan yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, baptisan, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan pada setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik dan terbuka kepada jemaat Tuhan. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari pakai waktu dan talenta yang dipercayakan untuk melayani Tuhan. Selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun selama bulan September. Kasih karunia Tuhan menyertai, Tuhan Yesus memberkati. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
ekstra kolekte lagi. Karena kolekte yang Bapak Ibu sampaikan di amplop yang kedua nanti akan dikumpulkan dan akan sebagian diserahkan untuk kemudian mensupport pekerjaan pelayan Tuhan untuk acara Natal kita nanti di bulan 12. Jadi kita tidak akan lagi ada ekstra kolekte. Dan saya harap dengan seperti ini kita percaya bahwa Tuhan akan selalu mencukupkan segala kebutuhan kita. Amin. Nah kalau kita diberi kesempatan, sekali lagi saya katakan, kalau kita diberi kesempatan untuk kita menjadi bagian dari pelebaran kerajaan Allah, ambil kesempatan itu. Karena kesempatan itu tidak akan datang lagi kesekian kalinya. Begitu. Nah itu yang penting yang pertama, jadi jangan lupa. Lalu kemudian saya sebenarnya lupa, seharusnya setiap bulan saya menyampaikan laporan keuangan, cuman mungkin nanti minggu kedua saya akan sampaikan. Nah, buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang mau melayani, silakan di depan barcode Bapak Ibu Saudara sekalian, ada barcode yang kecil. Nah, barcode yang kecil itu berisi informasi kita selama sepekan, beserta kalau Bapak Ibu Saudara sekalian mau bergabung dalam grup WhatsApp. Gitu ya, jadi grup WhatsApp itu akan lebih aktif dan lebih ini karena nanti setiap kegiatan kita akan edarkan flyernya atau ikut media sosial kita, nanti akan maunya 1 hari sebelum pasti kita akan sampaikan ada kegiatan ini, ada kegiatan ini. Dan akan lebih bijaksana dan akan lebih bertumbuh apabila Bapak Saudara sekalian mengikuti kegiatan tersebut. Itu ya, kayak minggu lalu ada Sion Princess ya. Sion Princess itu WBI, Putri Sion ibadahnya ya, namanya di sini. Jadi saya kasih bahasa Inggris juga biar agak keren sedikit. Gitu ya. Jadi itu semua dan jangan lupa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali datang di tempat ini. Saya mengucapkan selamat datang, selamat kita beribadah bersama. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian belum menemukan tempat untuk bertumbuh atau untuk menetap sebagai jemaat yang tetap, di tempat ini terbuka lebar. Dan saya rindu semuanya kita bertumbuh bersama-sama di tempat ini. Jadi selamat datang, nanti di belakang tim ASER akan menyiapkan souvenir berupa gantungan kunci. Ya, ada tulisan GBO Okumene. Jadi suatu saat siapa tahu lagi naik motor atau bawa tas, oh ada gantungan kunci kita, berarti pernah ke gereja ini. Kan begitu. Saya tolong disapa saja. Boleh sambil dikit-dikit. Oh ya baru pernah gitu kan ya. Itu. Seperti dilihat-lihatkan aja gantungan kuncinya. Gitu. Jadi saya mengerti, oh sudah pernah ke sini. Jangan malu nanti minta saja sama ASER di belakang karena memang itu diperuntukkan untuk jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir. Nah, berikutnya bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang bulan September, mulai dari tanggal 1 September sampai dengan tanggal 30 September. Mari maju ke depan, nanti kita akan doakan dan menerima souvenir cantik dari gereja. Souvenirnya adalah tempat gelas ya, mug tempat gelas yang cantik, yang kalau misalkan itu pakai voice command ya, Ma tolong bikinkan kopi, itu akan nanti jadi kopi. Gitu ya, pakai gelas yang itu. Silakan bagi yang berulang tahun. Sepanjang bulan September, mulai tanggal 1 September sampai dengan tanggal 30 September, maju ke depan. Saya dapat bocoran ini, ada satu orang, dapat saya sebut namanya nih, memang nih. Ada? Yang sepanjang bulan September berulang tahun, jangan malu-malu. Baru pertama kali datang juga, enggak masalah. Kalau di jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang bulan September. Nah, ada lagi? Iya, jangan malu-malu, maju saja. Ya. Lagi? Agak ke tengah lagi, lebih ke tengah lagi. Karena kameranya di tengah sana. Ke kiri lagi, boleh ke kiri 3 langkah jalan. Oh iya, kayaknya lebih ya kalau semi militer gitu ya. Nah ini saudara-saudara kita yang berulang tahun sepanjang bulan September ini. Mari kita akan berdoa. Sebentar. Nambah ternyata. Ya. Mari kita berdoa, kita angkat tangan kita. Dengarkan baik-baik firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kasih karunia Tuhan akan selalu ada dalam hidupmu. Di dalam masa mudamu engkau akan dipakai Tuhan lebih dan lebih lagi. Di dalam setiap pekerjaanmu dimanapun Tuhan sudah menetapkan, Tuhan akan pakai lebih dan lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia Allah turun dalam kehidupan engkau semua yang berulang tahun sepanjang bulan September. Dan yakin dan percaya, Tuhan akan melakukan hal yang dahsyat dalam hidupmu. Engkau tidak akan menjadi ekor, engkau akan menjadi kepala. Tuhan akan memberkati kemanapun engkau pergi. Kasih karunia Allah ada dalam kehidupanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai-selamanya. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Haleluya. Ya, jadi tempat ini setiap minggu pertama. Di tempat ini setiap minggu pertama kita akan memberikan hadiah untuk setiap jemaat Tuhan atau yang hadir pada saat itu untuk didoakan dan diberikan souvenir dari gereja. Dan saya mengucapkan secara pribadi dan mewakili Ibu Gembala beserta seluruh sidang jemaat Allah di tempat ini mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati ya. Amin. Haleluya. Baik, itu saja mungkin pengumuman dari saya serahkan kembali. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri jemaat Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Haleluya. Pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apa kami balas kebaikan-Mu, Tuhan? Selain hidup kami mau menyenangkan hati-Mu. Kasih-Mu. Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus, Yesus sembah hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami limpah syukur kepadamu Tuhan atas segala kasih setia-Mu Tuhan dalam hidup kami. Dengan apakah kami balas segala kebaikan-Mu Tuhan yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Hanya hidup kami bawa kepadamu.
kami persembahkan kepadamu Tuhan. Karena itulah yang kau kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih buat lawatan-Mu Tuhan bagi kami. Terima kasih. Kami tidak sama lagi waktu kami datang tetapi kami akan pulang membawa berkat-berkat-Mu daripadamu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih buat firman-Mu yang datang bagi kami. Menegur kami, meneguhkan hidup kami, mengajar kami Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan Engkau tanamkan dalam hati kami. Roh Kudus-Mu yang memampukan kami Tuhan untuk mengerjakannya dalam kehidupan kami. Dalam mengerjakan keselamatan yang Engkau karuniakan kepadamu kami dengan takut dan gentar kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Terpujilah Tuhan yang sangat baik dan luar biasa dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, kami tidak mampu Tuhan. Tapi Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami, menuntun kami, menolong kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Hamba-Mu yang telah Kau pakai Tuhan. Kembalikan pengurapan-Mu bagi hamba-Mu. Biarlah hamba-Mu Tuhan tetap bertambah-tambah di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Urapi hamba-Mu Tuhan. Kembalikan pengurapan-Mu kepada hamba-Mu Tuhan. Pakai dia lebih heran lagi, dimanapun dia berada Tuhan, membentangkan kebenaran firman-Mu. Banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya Tuhan. Berkati kesehatan hamba-Mu Tuhan. Khususnya dalam mengembalakan kami di tempat ini. Biarlah Tuhan memberikan kemampuan, kekuatan, hikmat wahyu-Mu turun bagi hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Terpujilah Tuhan yang luar biasa bagi kami. Pakai hamba-Mu lebih lagi, membawa kami jemaat-Mu Tuhan. Lebih mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Berkati rumah tangganya, berkati anaknya Tuhan. Apapun yang dikerjakan berhasil karena Tuhan. Tutup bungkus dia dengan kuasa-Mu Tuhan. Agar dimanapun melangkah berjalan, mujizat-Mu terjadi atas kehidupan hamba-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Begitupun Ibu Gembala Tuhan di tempat ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Di dalam masa tuanya. Biarlah sukacitanya penuh di dalam Engkau Tuhan. Untuk tetap bersemangat di dalam Engkau. Melayani Engkau dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Berkati anak-anaknya, mantu dan cucu-cucunya. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Begitupun kami jemaat-Mu yang ada saat ini. Engkau tahu pergumulan kehidupan kami. Tapi kami percaya Tuhan, di saat kami datang tadi, kami dilepaskan kembali Tuhan. Dan kami beroleh kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kehidupan kami jemaat-Mu sepanjang minggu ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Apapun profesi kami Tuhan, Engkau tahu. Engkau yang memimpin, memberkati kehidupan kami. Menolong kami Tuhan. Agar kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Ikat kami dengan tali pengasihan-Mu Tuhan. Agar kami berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berjalan takut dan gentar akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Dan berjalan dengan berlangkah dengan hati-hati. Dengan hanya memandang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kuasai hati dan pikiran kami Tuhan. Biarlah hati dan mata kami hanya tertuju kepadamu Yesus. Mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepadamu. Karena Engkau Allah yang telah menjamin kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat umat-umat-Mu yang tidak datang. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Kami tidak mengerti, kami tidak tahu keberadaan mereka. Tapi kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang kuat. Yang dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesembuhan ilahi terjadi atas kehidupan mereka. Yang berbeban berat Tuhan. Berikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Yang sudah jauh daripada-Mu Tuhan. Engkau jamah hatinya. Taruh roh haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Dia akan kembali kepadamu. Mencari Engkau dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Bahkan para tim pelayan-Mu pada pagi hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati kehidupan mereka. Dan kami percaya Tuhan. Jerih lelah mereka tidak sia-sia. Dan Engkau akan membalas berlipat kali ganda kepada mereka. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan.
Bahkan ibadah sebentar Tuhan, ibadah 2 dan 3 kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Persiapkan umat-umat-Mu Tuhan untuk datang memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat ini. Berkati pelayan-pelayan-Mu Tuhan, bahwa mereka Tuhan melayani Engkau, membawa jemaat-Mu masuk lebih dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan, buat bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Kasihani bangsa kami Tuhan, karuniai bangsa kami dengan keselamatan. Biarlah hujan pertobatan turun atas bangsa kami, bangsa Indonesia. Sehingga bangsa Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Semua lidah mengaku, semua lutut akan berteluh bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan satu-satunya yang menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga. Secara khusus Kota Makassar kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, yang akan menghadapi pilkada Tuhan. Biarlah karuniakan kepada Kota Makassar, bahkan bangsa Indonesia dengan roh keamanan. Jauhkan bangsa kami dari roh pertikaian, roh perpecahan Tuhan. Berkati pemerintah kami, mulai dari pusat sampai daerah Tuhan. Karuniakan kepada mereka roh takut akan Engkau, roh hikmat kebijaksanaan Tuhan, memerintah dengan takut akan Tuhan. Sehingga di dalam bangsa Indonesia, Kota Makassar khususnya Tuhan, ada kedamaian, ada kemakmuran bagi bangsa kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Terpujilah Tuhan, anak-anak kami Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang kuat. Peliharakan anak-anak kami Tuhan, mulai dari anak-anak Tuhan sampai dewasa. Engkau berikan kehidupan mereka yang masih dalam pendidikan Tuhan, Engkau berkati. Karuniakan hikmat kepintaran dari sorga turun atas kehidupan anak-anak kami. Menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, anak-anak yang tahu bersyukur kepadamu Tuhan, mencari Engkau dengan sungguh-sungguh. Sehingga anak-anak kami menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang berhasil karena Tuhan. Umat-umat-Mu Tuhan yang membutuhkan lapangan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik bagi mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga yang membutuhkan teman hidup Tuhan. Engkau berikan teman hidup yang takut akan Tuhan, yang sepadan dengan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang kuat. Pimpin kami, sertai kami sepanjang minggu yang kami akan hadapi. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan, agar kami aman dalam naungan kasih sayang Tuhan. Kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, berjalan dalam terang kebenaran firman-Mu Tuhan. Sehingga hidup kami, hidup yang berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita, dengarkan firman Tuhan, dan biar berkat Tuhan turun dalam kehidupan kita semua. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, di atas lumbungmu dan di atas segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus. Tuhan akan membuka bagimu perbendaraannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, memberkati segala pekerjaanmu sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Kristus Yesus Anak Bapa, dan penyertaan Roh Kudus akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan permai. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dan silakan mengambil saat teduh sejenak.
Terima kasih.